Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara, di atas adalah penggalan lagu Allah peduli, Allah mengerti. Ada banyak dalam hidup kita di mana kita terkadang tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Namun satu yang harus kita tahu adalah bahwa Allah mengerti yang terbaik bagi kita. Karena itu bagian kita bukan mempertanyakan apa yang menjadi rencana Allah, tetapi percaya sekalipun mungkin kita tidak mengerti. Saudaraku, bangsa Yahudi hidup di bawah ketentuan tradisi atau budaya yang sangat ketat dan ekstrim. Salah satunya adalah mereka tidak diperkenankan untuk berhubungan seks di luar pernikahan, apapun alasan. Jika itu terjadi, saudara, maka perempuan yang mengandung akan diusir, bahkan dibuang untuk diasingkan. Ironisnya lagi, perempuan itu akan dikeluarkan dari ikatan keluarga. Nah, saudaraku, kenyataan-kenyataan inilah yang sempat membuat Maria khawatir, karena ia mengandung sebelum dia menikah dengan Yusuf, tunangannya. Namun saudaraku, berbeda dengan respon Zakaria, Maria dengan penuh hormat menerima kenyataan tersebut. Itu dikarenakan utusan Tuhan, malaikat Gabriel yang mengunjungi dirinya. Tujuan Gabriel
adalah mempersiapkan Maria menjadi alat Allah untuk kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya bagi Maria itu adalah kehormatan besar, karena pada masanya ada kerinduan besar bagi para perempuan di Israel untuk menjadi ibu bagi Mesias. Dan Allah menjatuhkan pilihannya kepada perempuan Maria. Hal itu dinyatakan dengan terus terang oleh Gabriel melalui salamnya. Di dalam salamnya Gabriel berkata, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Hanya saja saudara, pemilihan ini memakai cara yang sulit dimengerti dan bahkan sangat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan Yahudi yang sangat memperhatikan kesucian keluarga. Tapi sekali lagi, berbeda dengan Zakaria yang ketidakmengertiannya itu membuahkan sikap tidak percaya, Maria justru belajar menerima hal yang sulit itu. Dikarenakan Maria percaya bahwa bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Allah, seperti dikatakan dalam Lukas 1 ayat 35. Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Saudaraku, ini yang membuat Maria tetap percaya sekalipun tidak mengerti. Maria percaya akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yesus. Maria percaya Yesus akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Maria percaya Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Daud, nenek moyangnya. Dan Maria percaya Yesus akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Saudaraku, kepercayaan Maria terhadap firman Allah melebihi segala ketidakmengertiannya. Dalam hidup banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa bagian kita bukan mengerti apa yang menjadi rencana Allah, namun mempercayai bahwa setiap rancangannya adalah karena Allah mengerti tentang kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Tidak bisa kami pungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kami banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang tidak kami pahami. Dan tak jarang Tuhan, karena segala ketidakmengertian itu membuat kami goyah di dalam mengikut Engkau. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa memang ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Tetapi bagian kami bukan mengerti apa yang menjadi rencana Allah, namun mempercayai bahwa setiap rancangan Allah adalah karena Allah mengerti yang terbaik bagi kami. Engkau tolong juga Tuhan untuk peneguhan pengurus komisi yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 nanti dan gladi bersih pada hari Kamis. Kiranya Tuhan menolong untuk setiap umat-Mu yang telah terpilih menjadi pengurus komisi masing-masing. Biarlah mereka sungguh-sungguh mempersiapkan hati dengan berdoa. Karena ketika mereka dipilih, bukan manusia yang memilih, tetapi Allah yang memilih dan mempercayainya.
sehingga setiap pertanggungjawaban di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka sebenarnya bukan kepada manusia, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada penatua, tetapi kepada Allah sendiri yang empunya gerejanya. Engkau berikan kekuatan Bapa untuk setiap pengurus, supaya dapat memimpin gereja ini sesuai dengan kebenaran firman dan sesuai dengan tata gereja GKT. Baik itu pengurus usia bahagia, pengurus komisi wanita, pengurus diakonia, pengurus komisi pemuda, pengurus komisi remaja, dan pengurus sekolah minggu. Satukan hati mereka Bapa untuk menjadikan firman-Mu sebagai satu-satunya kebenaran, sebagai satu-satunya alat mereka untuk memelihara, untuk menggembalakan setiap umat yang dipercayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.